قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin masih ingat dengan Masjid Imam Ahmad bin Hambal, masjid yang sekarang ini dihentikan pembangunannya karena tuntutan dari sebagian orang yang mengaku sebagai kaum muslimin. Mereka menuntut supaya Masjid Imam Ahmad bin Hambal itu dihentikan pembangunannya. Padahal secara hukum, ya, pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal itu sah. Ya, bahkan ketika terjadi pembekuan IMB-nya, ya, kemudian dituntut ke pengadilan, ke PT UN, ya, pihak Masjid Imam Ahmad bin Hambal itu memenangkan persidangan atau pengadilan di PT UN. Tapi sampai sekarang Masjid Imam Ahmad bin Hambal itu tetap dihentikan pembangunannya. Tidak boleh diteruskan pembangunannya oleh orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin. Dan tahu siapa di balik belakang orang-orang yang mengaku kaum muslimin tersebut? Mereka ternyata adalah para Khabib Ba'alawi, ya. Ini faktanya diangkat oleh channel Harry Pras, ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Lokasi pembangunan Masjid Ahmad bin Hambal ini dinyatakan sebagai daerah konflik yang memerlukan penanganan bersama. Ya, video itu akan selalu saya ulang-ulang yang dimana diklaim atau dinyatakan lokasi pembangunan Miyah adalah lokasi konflik. Sudah seperti perang, teman-teman. Perang-perang di Timur Tengah. Lokasi konflik, jadi tidak boleh adanya pembangunan masjid. Itu yang menyebut bahwa Miyah itu lokasi konflik, itu orang nggak waras, ya. Orang nggak waras. Mana pernah terjadi konflik di masjid yang didirikan oleh orang-orang Salafi? Mana ada konflik di majelis taklim yang isinya orang-orang yang disebut Wahabi? Nggak pernah. Coba pernah nggak pengajian dari para asatidz Salafi, ya, kemudian kisruh, ya, di dalamnya ada caci maki, hujatan, ujaran kebencian, provokasi, ya, ngajarkan tolol-ris? Nggak ada. Nggak ada. Kalaupun ada pengajian yang kemudian ada kisruhnya, itu yang buat kisruh itu adalah orang-orang yang datang ke pengajian itu, ngaku sebagai orang muslim, ngaku sebagai orang yang paling ahlu sunnah wal jamaah, ngaku sebagai kelompok yang paling toleran, paling NKRI, paling nasionalisme, ya, paling nusantara. Padahal faktanya sesama mereka sendiri mereka saling gontok-gontokan, ya. Sesama mereka sendiri saling gontok-gontokan. Apalagi kalau sudah berbicara Ba'alawi, ceramah mereka sendiri yang jelas-jelas provokasi. Ya, lihat tuh ceramahnya si Rizik, ya, ngajak perang, ngajak berontak ke pemerintah, ngajak demo pemerintah. Bahkan ada itu Rizik Syihab yang jelas-jelas ngajak bela gerakan ISIS. Ya, coba siapa sebenarnya yang tukang ngisruh, yang tukang bikin konflik, ya? Na'udzubillah min dzalik. Ini pernyataan apa? Ketika kita berbicara masalah pembangunan masjid, jangankan masjid yang hendak dibangun, masjid yang sudah terbangun pun, ketika dituduh-tuduh Wahabi, ada gerakan-gerakan untuk merusak masjid itu, melarang untuk sholat di sana. Karena apa? Ditengarai jemaahnya atau imam sholatnya atau pengurus masjidnya adalah Wahabi. Bayangkan teman-teman kalau orang-orang seperti ini pergi ke Mekah, Madinah, mereka teriak-teriak Wahabi, sedangkan di sana adalah pusatnya orang-orang yang dituduh Wahabi. Ada dua indikasi. Saya ingin berbicara terus terang kepada kalian. Pembakar-pembakar masjid, perusak-perusak masjid, pelarang-pelarang masjid ada di Iran. Orang-orang Syiah, saya akan menyertakan data. Orang-orang Syiah, rezim-rezim Syiah di Iran
sering melakukan pelarangan ibadah terhadap umat muslim Sunni dengan cara apa? Memboikot masjidnya. Dilarang sholat di masjid, akhirnya sholat di jalanan. Teringat saya kepada jemaah Miyah yang juga sholat di bekas seruntuhan masjid. Sedih teman-teman. Ya ingat perlakuan Syiah di Iran sana sama persis dengan perlakuan orang-orang yang melarang pembangunan Masjid Miyah. Itu satu. Terus dua, membongkar rezim Syiah di Iran, membongkar Masjid Sunni dengan paksa. Di Indonesia apakah itu terjadi juga? Terjadi teman-teman. Orang yang katanya mengaku golongan Aswaja, mereka membakar Masjid Muhammadiyah karena Muhammadiyah dituduh Wahabi. Perlakuan orang-orang Syiah ya begitu teman-teman. Selalu ada ketersambungan. Selalu ada ketersambungan. Kemarin ketika kita menyaksikan demo-demo yang dimana situ takbir-takbir, mereka bertakbirnya untuk membubarkan atau mencekal pembangunan Masjid Miyah. Apa? Para habaib katanya. Saya mendapatkan informasi di kolom komentar bahwa yang mendalangi atau memimpin orasi, memimpin demo ada di kalangan habaib, diikuti oleh beberapa ormas katanya. Salah satunya ormas pemuda Pancasila yang banyak oknum-oknumnya melakukan kebobrokan, banyak membludak malah oknumnya. Diisi kebanyakan oknum itu ormas, bergabung untuk mencekal pembangunan masjid teman-teman. Memang orang-orang yang mengaku sebagai kelompok Aswaja, kelompok yang paling ahlus sunnah, paling NKRI, itu memang kelompok yang paling aneh kaum muslimin, paling aneh. Ya, coba pendirian gereja mereka dukung, biksu yang sedang beribadah mereka dukung, perayaan Natal mereka dukung, mereka ikut merayakan, mereka ikut nyanyi-nyanyi. Ya, patung Maria mereka ikut gotong, diarak keliling kampung, ya. Tapi giliran ada pembangunan masjid, mereka tolak, mereka bubarkan, ya. Masjid yang nggak sepaham dengan mereka bakar. Ya, itu pengakuan dari Pak Haidar Nasir. Ada pembakaran Masjid Muhammadiyah di Aceh. Ya. Ini sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah versi apa yang seperti itu? Ya, pengajian yang benar-benar pengajian malah ditolak, dibubarkan, disebut pengajian Wahabi. Tapi pengajian yang isinya caci maki, isinya cabul, kata-kata kasar dikeluarkan, isinya provokasi, malah disebut itu pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Astagfirullah, memang gak waras ya. Mirip-mirip dengan Syiah, tinggal penculikan saja. Kalau di Iran sana, orang-orang Syiah Iran, rezim-rezimnya bukan cuma mencekal pembangunan masjid, melarang orang sholat di masjid, membakar masjid, merobohkan masjid, tidak berhenti sampai di situ. Ulama-ulama Sunni diculik dan dibunuh. Apakah di Indonesia akan terjadi yang seperti itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngeri teman-teman. Dan sekarang saya ingin mengajak kalian berpikir dari salah satu postingan dari keluarga Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, yang dimana beliau memberikan satu postingan yang perlu untuk kita baca kronologi pembekuan dibangunnya Miyah. Coba kita baca sejarah ringkas Masjid Imam Ahmad bin Hanbal Miyah Bogor dari berdiri hingga dizalimi. Kita baca teman-teman. Awal dari sebuah permulaan, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dibangun oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah pada tahun 2001. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Bangunan awalnya sederhana, 2 lantai, berkapasitas sekitar 500 jemaah saja, dan difungsikan tak hanya untuk sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat, tetapi juga kegiatan pendidikan dan kajian Islam. Berjalan selama kurang lebih 15 tahun, tepatnya pada tahun 2016 ya. Seiring berjalannya waktu tersebut, jemaah masjid bertambah banyak. Pada tahun 2007 lahan Miyah diperluas dan bangunan masjid direnovasi. Renovasi demi renovasi sudah dilakukan untuk kebutuhan kenyamanan dalam beribadah dan kegiatan sosial lainnya. Hingga pada tahun 2016 ingin melakukan renovasi besar yang bertujuan agar Masjid Miyah memiliki jalan parkir basement agar dapat menampung kendaraan jemaah dan lebih
memadai. Jadi masjid ini sudah hendak mau dibangun pada tahun 2016, sudah diurus beserta izin-izinnya. Namun setelah ingin melakukan hal tersebut, ada hambatan teman-teman dari sekelompok orang yang saya sebutkan tadi. Coba kita baca lagi selanjutnya. Bagian 1. Permulaan renovasi besar. Setelah mempertimbangkan berbagai macam aspek kemanfaatan, pada tahun 2016 pengurus DKM merencanakan perluasan masjid dengan parkiran basement dan mengajukan permohonan IMB kepada Wali Kota Bogor. Setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, Wali Kota menerbitkan surat keputusan izin mendirikan bangunan IMB. Masjid Imam Ahmad bin Hambal awalnya mendapatkan izin, teman-teman. Namun setelah itu apa yang terjadi? Kita baca selanjutnya. Friksi benang merah, ya, part 2. Selama berdirinya MIAH, ini yang sudah disebutkan kemarin bahwa tidak ada terjadinya konflik horizontal ataupun konflik internal, eksternal dan lain sebagainya, kecuali hanya bantahan-bantahan ilmiah. Biasa, teman-teman. Bantahan-bantahan ilmiah, jangankan di antara orang Salafi dengan orang NU. Orang-orang NU pun, sesama NU pun, mereka juga saling bantah-bantahan terhadap suatu hukum. Perhatikan baik-baik. Cuman kadang memang kesalahan di kita ini, tidak mau belajar. Mulai dari maulid Nabi kita suka membawa hadis palsu. Ini kita ini bermasalah juga. Makanya kita harus kritik ke dalam. Membawa hadis Nabi kita masalah maulid Nabi, man maulidi wajibat syafaati, hadis palsu sering diangkat di mimbar oleh kita sendiri. Maulid Nabi tidak pakai hujah palsu. Maulid Nabi mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah syiar Allah harus diagungkan, dan kita harus bergembira terus dengan Nabi. Ini adalah hujah secara umum. Kadang kita itu kepleset bawa riwayat-riwayat palsu. Kadang kita tidak ngerti ilmu ngomong. Tawasul ini selama ini yang sering kita dengar, tawasul itu apa sih? Belum tawasul kok nggak boleh. Ini biasanya Ustadz males nggak mau belajar. Tawasul itu kan seperti begini. Kalau kita mau ketemu Pak Presiden Sujah lewat anaknya pakai perantara. Tawasul tidak begitu. Tawasul itu adalah dalam hadis Sayyidina Utsman bin Hunayf. Mintanya kepada Allah, ma inni atawajjah, mintanya kepada Allah membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, itu tawasul. Karena salah mendefinisikan menjadikan kita itu dibid'ah-bid'ahkan, itu salahnya kita. Ada tasawuf yang ngaco, nggak mau sholat, dikit-dikit ketemu Allah, ketemu Nabi Muhammad langsung, tapi dia akhlaknya nggak bener, diingkari oleh orang-orang lain. Jadi memang sebagian kita ini memang melanggar. Termasuklah ini kita sholawat itu, lihat sholawat itu dengan penuh kekhusyuan. Mohon kami himbau. Lah sholawat kalau bahasa syiarnya dangdut ini kan problem ini. Kalau sholawat baca sholawat yang khusyuk, dzikir. Untuk sana sini meliput acara, tapi sayangnya yang disotik cuma janda. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Goblok! Sesama NU pun, bahkan sekarang ini, sesama NU, sesama Aswaja, sama Asy'ariyah, mereka tengah berkonflik tentang perbedaan pandangan mereka kepada hukum nasab, Ba'alawi terkhusus. Perbedaan akan selalu ada. Cuman kekerasan bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Beda dengan Habib Rizik Syihab kemarin ketika teriak-teriak, kita akan perang, saya akan pimpin perang. Tentukan tempatnya, tentukan tanggalnya, harinya kapan, di mana. Wish, ada problematika perang, teman-teman. Perang pokoknya. Ya, namun dakwah tauhid, kita lanjut baca dulu. Namun dakwah tauhid dan sunnah secara umum semakin berkembang di Indonesia, jelas. Dan secara khusus dakwanya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah sering dijadikan sorotan dan difitnah, dan anggapan bahwa kegiatan pengajian di Masjid MIAH adalah ajaran kesesatan dengan tuduhan Wahabi, radikal, dan semacamnya. Perhatikan teman-teman, radikal sebenarnya adalah sesuatu yang bagus, mengembalikan segala sesuatu kepada yang mendasar. Radikal mengembalikan sesuatu kepada yang mendasar. Pertama, kalau kita ingin benar-benar radikal, kembali kepada yang mendasar, jelas kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan radikal ini kalau kita mau berbicara masalah positifnya. Berbeda kalau kita berbicara masalah negatifnya. Terus yang kedua, kalau berbicara masalah aliran sesat, kalau salafi dituduh dengan aliran sesat, lalu pembangunan masjidnya dicekal, dihentikan, terus bagaimana dengan Syiah yang berkembang juga di Indonesia? Bahkan ada salah satu Habib mengungkap perkembangan Syiah dilatar belakangi oleh para Habaib juga. Habib Fulan membongkar fakta bahwa ada Habib ini, Habib itu, Habib ini yang malah menjadi Syiah dan mengajarkan Syiah di Indonesia. Dibiarkan. Pondok pesantrennya dibiarkan. Yang jelas-jelas mereka melakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah. Apa itu namanya? LDII, Tudure NU. Yang jelas-jelas menganggap kita najis, menganggap kita bukan bagian dari Islam dan lain sebagainya. Ada, tapi mereka dianggap saudara. Apa ini namanya? Mama Gufron dan lain sebagainya. Kurang membludak apa kesesatan yang ada di Indonesia ini. Panji Gumilang, Al-Zaitunnya sesat, menyesatkan. Tapi apakah dibubarkan? Masih jalan sekarang. Masih.
Asal kalian tahu itu. Kalau tentang salafi, apa yang mereka gaungkan? Mereka menolak tahlilan, maulidan, Isra Mi'raj, haulan dan lain sebagainya. Mereka bid'ah-bid'ahkan. Memang bid'ah, cuma kalian menganggap itu bid'ah hasanah. Kalian menganggap itu bid'ah hasanah, sedangkan orang salafi tidak menganggap itu bid'ah hasanah. Ya bid'ah. Lalu menganalogikan dengan es campur, nanas, mangga, stroberi, dicampur jadi satu jadi es buah. Halal apa haram? Masa iya makanan disamakan dengan ibadah? Aliran sesat Wahabi katanya. Kurang mikir. Masa makanan disamakan dengan ibadah? Pakai motor, bid'ah. Pakai jam dinding, bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada jam dinding. Ini kekonyolan teman-teman. Nabi SAW menggunakan kuda untuk berkendara. Sarana, mau pergi ke masjid yang cukup jauh, pakai kuda. Boleh. Nabi pakai kuda. Kendaraan. Itu tidak dihitung ibadah. Kalau tidak pakai kuda ke masjid, tidak sah sholatnya. Baru itu masuk ibadah. Sholat ke masjid, kalau tidak pakai kuda, maka tidak sah sholatnya. Ini baru masuk ibadah. Kalau kita ke masjid jalan kaki, pakai kuda, merangkak, dan lain sebagainya, itu kan namanya sarana untuk sampai kepada masjid. Dan sarana itu berkembang teman-teman. Tidak hanya pakai kuda ke masjid. Sekarang sudah ada motor. Dan motor mau dibid'ahkan. Kalau tidak pakai motor ke masjid, tidak sah sholatnya. Adakah dalil seperti itu? Gak ada teman-teman. Kalau mereka bikin acara-acara baru, ritual-ritual baru, dikritiki oleh orang-orang salafi, dianggap kesesatan. Sesat teriak sesat. Mulai kapan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalau kalian ketika sampai di hari kelahiranku, baca ini, urutan bacaannya seperti ini, ketika mahalul qiyam berdiri, setelah itu duduk lagi, dan begini, begitu. Pernah gak Nabi mengajarkan ritual ibadah sedemikian rupa? Tidak ada. Adanya kapan? Di zaman sekarang. Bikinan siapa? Ya bikinan mereka yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ritual ibadah baru yang tidak pernah diajarkan Nabi dan mereka bikin-bikin, ini namanya bid'ah. Jadi di sini letak kegagalfahaman orang-orang tentang bid'ah. Masa hal seperti ini harus diajari? Jadi gampang membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan. Namanya berbeda pemahaman dan semuanya berlandaskan dalil. Apa dalilnya orang-orang salafi di dalam membid'ahkan? Ya ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW, yaitu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan potensi masuk ke neraka. Jadi kalau kita berbicara masalah bid'ah-bid'ah, ya ada dalilnya teman-teman, tidak sembarangan. Jadi kita cuma diajak sama orang-orang yang kalian tuduh sesat itu, salafi. Kita hanya diajak agar mengerjakan yang wajib saja, yang sunnah saja, tanpa harus mengerjakan yang bid'ah-bid'ah yang mempersulit cara kita beragama. Itu. Coba kita lanjut dulu baca. Dalam agama Islam, sebuah perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Betul. Wajar jika berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak wajar jika perbedaan tersebut didasarkan hawa nafsu dan kebencian. Ya mungkin mereka yang demo-demo menolak pembangunan Masjid Miyah takut kehilangan jemaah. Takut semuanya orang sadar dan ngaji kepada salafi. Karena apa? Kata Gus Kausar kemarin, ketika ada orang-orang sekarang lebih banyak ngaji kepada kajiannya ustadz-ustadz salafi. Karena apa? Karena mereka menganggap disitulah kajian yang sebenarnya, disitulah ngaji yang benar. Sedangkan kita, kebanyakan oknum-oknumnya ngajari jogetan, ngajari perempuan joget eksotis, ngajarin son-son horek, dan lain sebagainya. Banyak kejelenehan. Belum lagi Mama Gufron, belum lagi aliran sesat konyol yang semakin banyak ini di tubuh NU terkhusus. Oknum-oknumnya banyak yang jadi dobol. Lanjut lagi. Part ketiga, eskalasi penentangan, tuduhan dan fitnah yang merebak tentang Masjid Miyah dan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah berkembang menjadi penolakan sekelompok warga hingga aksi massa pada bulan Agustus 2017 dengan dalih berbagai macam tuduhan tanpa bukti. Kalau tuduhan mereka tanpa bukti. Bahkan kemarin di video ini, kalian kalau nonton, semua tuduhan-tuduhan dari Habib Rizik Syihab, semua tuduhan-tuduhan dari para Habib ini tidak tepat sasaran dan tidak ada bukti. Dan kalau mau dibalikkan, jelas mengarah kepada mereka semua. Menuduh orang-orang salafi biang teroris, kelompok teroris. Ternyata yang jadi teroris ada yang dari kalangan Habaib. Ternyata yang berbait kepada ISIS banyak yang dari kalangan Habib atau kalangan simpatisan FPI katanya. Menuduh komunis. Ternyata negaranya Yaman Selatan komunis. Bahkan banyak sesepuh-sesepuh Habaib, oknum-oknumnya jadi ketua PKI. Semua tuduhan-tuduhan itu ternyata Allah tampakkan kepada kita berbalik kepada mereka yang membenci dakwah sunnah. Kurang apa lagi ya? Kurang apa lagi bukti atau kekuasaan Allah ini?
Masa mendatangi wali kota Bogor dan menuntut pencabutan IMB masjid. Demonstrasi tersebut berujung hingga pada akhirnya wali kota Bogor Bima Arya mengeluarkan surat keputusan pembekuan IMB pada September 2017. Kemudian disusul dengan surat keputusan pencabutan IMB masjid pada bulan Maret 2018. Hebat teman-teman. Ya, tepuk tangan ini. Hanya dengan beralasan Wahabi, pembangunan masjid tidak dibangun, tidak dilanjutkan, bahkan dicabut IMB-nya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, apakah kalau mereka pergi ke tanah suci Mekah, Madinah, mau teriak Wahabi, lalu Masjid Nabawi mau dihancurkan? Ketika mereka pergi ke Mekah, di situ diimami Wahabi, apakah mereka akan menolak sholat jemaah? Perhatikan orang-orang yang menolak Wahabi, teriak seperti ini. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Teriak Wahabi, tapi ujung-ujungnya seperti apa? Konyol. Banyak orang teriak-teriak Wahabi. Ketika kita telusuri, ya orang-orang konyol ternyata. Orang-orang sesat, orang-orang rusak. Na'udzubillah. Kita lanjut baca. Kemenangan yang tertunda terhadap kedua surat keputusan tersebut, pembekuan dan pencabutan IMB Masjid Miyah, maka Yayasan Pengajuan Gugatan Hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Bandung yang berproses selama dari tahun 2018 sampai 2021 hingga 7 putusan pengadilan keluar dari mulai PT UN, PT TUN Pengadilan Tinggi hingga MA Mahkamah Agung yang hasilnya teman-teman dimenangkan oleh Yayasan Miyah. Posisi Miyah menang di berbagai macam pengadilan. Bahkan PT UN mengeluarkan penetapan eksekusi untuk surat keputusan pembekuan dan pencabutan IMB masing-masing pada 12 Agustus 2020 dan 22 April 2021. Maka menurut hukum, Wali Kota Bogor selaku termohon wajib melaksanakan amar putusan tersebut. Akan tapi hingga saat ini Wali Kota Bogor belum juga melaksanakannya. Bahkan Wali Kota Bogor mengeluarkan SK penetapan konflik sosial terhadap Masjid Miyah yang pertama pada tanggal 27 Juli 2022 dan yang kedua baru-baru ini pada tanggal 13 Juni 2025. Na'udzubillah min dzalik. Begitu semangatnya mereka ingin menghentikan pembangunan masjid yang secara hukum menang di pengadilan. Apa ini namanya kalau bukan khawatir jemaah banyak yang ikut kepada pengajian orang-orang salafi dan meninggalkan tahayul bid'ah dan khurafat? Apa namanya? Menganggap agama ini sebagai ladang persaingan. Ya Allah, ya Allah. Padahal kita hanya ingin mencerdaskan umat. Ya, perhatikan baik-baik. Hanya ingin mencerdaskan umat dari bahaya takhayul bid'ah dan khurafat. Tapi apa ya teman-teman? Dicekal, dihalangi. Agar apa? Agar umat terus mengerjakan bid'ah. Ini namanya perang dalil. Kalau mau berbicara pelarangan-pelarangan, apakah pernah orang-orang Saudi, ulama-ulamanya, ya, pemerintahannya melarang orang-orang yang di luar pemahaman salafi untuk haji ke Mekah? Tidak ada teman-teman. Bahkan mereka sampai dengan melakukan mahlul qiyam di Mekah, sampai melakukan zikiran la ilaha di pojokan-pojokan itu, bahkan sampai nyium-nyium tembok. Tidak ada larangan khusus sebenarnya, cuman diatur jangan sampai melakukan hal yang konyol. Tapi apa di Indonesia, orang-orang salafi yang pergi ke Mekah Madinah untuk menuntut ilmu ke sana, ingin mengajarkan ilmunya di Indonesia, diteriaki Wahabi, dibakar masjidnya, ditolak pembangunannya. Sedangkan mereka pergi haji ke Mekah tidak ditolak, di Indonesia ditolak. Ya Allah. Jadi tetap kita suarakan bahwa pembangunan Miyah ini harus tetap berjalan teman-teman. Karena apa? Dari segi hukum menang. Tapi apa? Pencekalan masih ada. Karena apa? Isu Wahabi. Mau sampai kapan kalian isu Wahabi ini? Mau ikuti Syiah? Yang dimana Syiah ketika berteriak, kalau kalian ingin memberantas Wahabi dari negerimu, maka dukunglah Sufi. Karena Sufi dengan Syiah saling bertawun. Dengan video ini sebagai penutup, silahkan dipikir. Ya kaum muslimin, jadi kita sudah sama-sama tahu ya siapa yang melakukan penolakan atas berdirinya Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Dan alasan yang mereka kemukakan untuk menolak pendirian Masjid Imam Ahmad bin Hambal itu alasan-alasan yang sangat tidak rasional. Dan tuduhan-tuduhan mereka terhadap orang-orang yang mendakwahkan sunnah, orang-orang yang berusaha untuk mendirikan Masjid Imam Ahmad bin Hambal, itu tuduhan-tuduhan yang sebenarnya itu kembali ke mereka semua. Ya, yang tukang kisruh, tukang konflik, mereka semua. Ya, yang intoleran, yang anti NKRI, mereka semua. Ya. Cuma karena mereka sudah terpengaruh oleh pemahaman Syiah, ya mereka pintar bertakliyah.
Mereka yang anti NKRI, mereka yang PKI, ya, mereka pula yang teriak-teriak orang lain PKI. Ya. Mereka yang radikal, ya, orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka serang. Bahkan yang sekelompok dengan mereka pun, kalau nggak sepaham dengan mereka saling serang. Tapi anehnya yang dituduh radikal, yang dituduh berbahaya, ya, itu malah justru dakwah yang selama ini membawa kedamaian. Coba lihat, ada majelis dari para asatidz salafi, majelisnya Kisruh. Nggak ada. Yang ada orang-orang yang ngaku Islam, ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaku paling NKRI, ngaku paling toleran, tapi sebenarnya mereka itu yang sebenarnya brutal, sebrutal-brutalnya. Ya. Coba, ya, dari Ba'alawi. Kurang brutal apa? Rizik Syihab pro dengan ISIS. Hah? Itu saja sudah cukup sebenarnya. Siapa yang sebenarnya anti NKRI? Kalau para asatidz salafi, orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah, nggak ada yang seperti itu. Ya, silakan berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.